Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Christian Simanjuntak, di dalam channel YouTube Amang Preses Pendeta Mangatur Manurung. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin pada hari ini saudara-saudari dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sukacita pada hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal kedua ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Rasul Paulus menasihati Timotius agar hidup di dalam doa. Paulus tahu persis ketika Timotius melaksanakan tugas panggilannya melayani, pasti Timotius akan menghadapi berbagai macam pergumulan, entah itu datangnya dari jemaat ataupun itu datangnya dari luar jemaat. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang dinasihati Rasul Paulus kepada Timotius tentang hal doa. Kalau kita tidak dibaca Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama naikkanlah permohonan, doa syafaat, yang kedua dan yang ketiga adalah ucapan syukur untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya yakin kita semua pasti pernah berdoa. Walaupun jarang ya Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pasti pernah. Terlepas dulu doa kita itu panjang atau doa kita itu pendek. Tetapi yang pasti ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, isi dalam doa kita pasti ada permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, ketika kita berdoa lebih banyak manakah ucapan syukur atau permohonan di dalam doa kita? Saya yakin jawabannya pasti lebih banyak permohonan ketimbang daripada ucapan syukur di dalam setiap doa kita. Kalau kita urutkan itu permohonan-permohonan kita mungkin lebih dari 100. Kita buat dululah contohnya minimal 10. Pertanyaannya lagi kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika 10 permohonan ini, apakah 10 permohonan ini selama ini kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri? Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kalau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari, mulai detik ini melalui firman Tuhan pada hari ini, rubah cara doamu. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Firman Tuhan mengatakan, ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita memikirkan, memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Rubah cara doamu. Bukan hanya untuk kepentingan dirimu sendiri engkau berdoa, tetapi doakanlah orang yang ada di sekitarmu. Doakanlah orang yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat di televisi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca di surat kabar, masih banyak orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita yang penuh dengan berkat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah kita lupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kekuatan doa itu sangat luar biasa. Dampaknya bagi kehidupan kita, bahkan bagi kehidupan orang lain. Ketika kita berbicara tentang doa Bapak Ibu Saudara-saudari, musuh sekalipun
orang yang membenci kita sekalipun, haruslah kita bisa mendoakannya di dalam setiap doa-doa permohonan kita. Tetapi tentu saja doa yang penuh dengan berkat, doa yang penuh dengan kepositifan. Karena ada orang ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi salah mengartikan doa. Ketika ada orang yang dia benci, ketika ada musuh dia, ketika ada orang yang membenci dia mendoakannya dengan doa-doa yang berisi kutukan. Biar sial orang yang membenci dia, biar sial orang yang dibenci dia, biar sial orang yang memusuhi dia. Saya katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, doa yang seperti ini sudah pasti tidak akan didengarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan kita Yesus Kristus hanya mendengarkan doa orang benar. Maka dari itu, hendaklah kita rubah cara doa kita. Kita harus mendoakan setiap orang, mendoakan diri kita sendiri, bermohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan doa yang penuh dengan berkat dalam hidup kita ini. Lalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mengucap syukur. Ketika kita meminta, bermohon kepada Tuhan melalui doa-doa kita, saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga tunggu. Yang pertama, ketika kita bermohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kalau itu sesuai dengan kehendaknya, maka itu akan diberikan. Yang kedua tidak, ketika kita bermohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan menjawab tidak, dan Tuhan tidak akan memberikannya itu. Yang ketiga, tunggu. Tuhan ingin menyelidiki hidup kita. Apakah benar ketika kita meminta, bermohon kepada Dia sesuatu, ketika Dia memberikannya itu menjadi pertumbuhan rohani kita, atau membuat kita menjadi menyimpang dari firman-Nya. Itu sebabnya tunggu. Dia ingin menyelidiki kita lebih dalam lagi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam berdoa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalaupun itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak memberikannya, kita harus mau untuk mengucap syukur, bukan menjadi kecewa. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau doa, sering sekali saya mendengar ungkapan doa adalah napas kehidupan orang benar. Doa adalah napas kehidupan orang percaya. Ungkapan demikian sangat luar biasa ketika kita memaknainya dengan benar. Ketika kita bernapas, berarti setiap detik kita menghirup udara. Demikian juga dengan doa. Setiap detik kita harus mampu untuk doa. Mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan dunia ini. Sehingga dunia ini akan merasakan doa-doa, dampak dari doa kita, yaitu doa yang penuh dengan berkat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, rubah cara doa kita. Tuhan akan mendengarkan setiap doa orang yang benar. Kita sampaikan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami ketika kami berdoa, bukan hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi kami mau untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan mendoakan dunia ini Tuhan agar mendapatkan berkat Tuhan. Maka dari Tuhan kami sampaikan kehidupan kami, Roh Kudus mulah yang selalu mengajari kami, agar kami bisa melaksanakan setiap pelayanan kami di dunia ini Tuhan. Kami
Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu Tuhan agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami Tuhan orang yang berdosa ini. Amin.